Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Hendra Sumarap. Nah, jadi di video kali ini kita akan mereview satu unit mobil yang lagi laris sekarang ini ya di Indonesia. Apalagi kalau bukan Toyota All New Race. Nah, jadi untuk yang unit yang ada di belakang saya ini adalah Toyota All New Race yang tipe paling tinggi, yaitu tipe GR Sport yang sudah menggunakan fitur Toyota Safety Sense. Nah, jadi seperti apa video lengkapnya guys? Kita akan review lengkap di video kali ini. Jadi buat kalian yang baru aja mampir ke channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan like, tekan bagikan jika rasa perlu dibagikan. Oke, kita langsung aja review mobil di belakang saya. Oke guys, jadi sebelum lanjut ke pembahasan lengkapnya, untuk All New Race ini memiliki 4 tipe. Yang tipe pertama yang paling basic itu ada Toyota All New Race yang 1200 cc. Mesinnya ini NA atau naturally aspirated, tidak menggunakan turbo. Itu ada di tipe G 1200 cc. Tersedia 2 pilihan transmisi, yaitu transmisi manual dan transmisi matic. Untuk pilihan warnanya itu hanya single tone aja, enggak seperti yang tipe G 1000 cc sama yang tipe GR Sport dan tipe GR Sport TSS ini. Terus untuk yang kedua ada di tipe 1000 cc tipe G, sudah menggunakan mesin turbo tapi memang belum memiliki body kit tambahan. Terus yang ketiga ada di tipe 1000 cc turbo GR Sport, itu sudah menggunakan body kit khas dari Toyota GR Sport. Terus yang paling tipe tertinggi itu ada yang di tipe di belakang kami ini, yaitu tipe 1000 cc turbo yang sudah menggunakan Toyota Safety Sense. Nah, jadi kita akan bahas sekarang ini yang tipe paling tinggi, yang tipe race yang sudah menggunakan GR Sport TSS ini guys. Jadi seperti apa videonya? Kita langsung ulas aja. Untuk lampunya ini sudah menggunakan LED multi reflektor. Terus di lampu seinnya ini sudah sequential atau running sein. Itu sangat cantik sekali kelihatan, apalagi kalau di kondisi malam hari, karena di bawah lampu sini LED, terus di atas ini ada alisnya, yaitu alis DRL. Selain di sini dia juga menggunakan DRL di bawah sini. Tapi di lampu yang di DRL di sini dia difungsikan untuk di siang hari. Setelah masuk senja atau sore, cahaya matahari udah nggak kelihatan, udah nggak ada. Nah, dia berubah DRL-nya di atas ini. Terus kita lihat di bagian grill depan di sini. Untuk grill depan ini Toyota Race sudah menggunakan bahasa desain daripada Toyota, yaitu trapezoidal. Nah, dia lubang grillnya ini besar, jadi untuk sirkulasi anginnya itu masuk ke dalam mesin itu lebih bagus, sehingga mesin turbonya ini lebih dingin dengan maksimal gitu guys. Oke, untuk bagian depan secara tampilan seperti ini, jadi kelihatan sangar, cocok sekali buat anak-anak muda atau bahkan orang dewasa yang memiliki jiwa muda. Terus di bagian bawah kita bisa lihat di sini ada penambahan yang tadi saya bilang, yaitu penambahan bumper spoiler. Ini racikan daripada GR Sport. Nah, berbeda dengan yang tipe G paling basic 1200 sama tipe G 1000 cc, dia belum menggunakan bumper spoiler seperti ini. Nah, oke, itu untuk bagian depan. Nah, kita bisa lihat di sini di bagian atas di sini sudah terdapat radar. Jadi ini yang dimaksud dengan Toyota Safety Sense. Jadi dia memiliki radar di depan atau kamera. Nah, radar ini yang ada fitur-fitur canggihnya seperti adaptive cruise control. Terus sudah menggunakan fitur PCS atau pre-collision system. Terus sudah menggunakan fitur pedal miss operation control, dengan ada lagi yang fitur canggih satunya yaitu front departure alert. Nah, oke, kita ke bagian samping. Kita bisa lihat di bagian samping untuk velgnya ini menggunakan ring 17 dengan profil ban 205/60. Jadi lumayan besar. Untuk finishingnya ini menggunakan black piano. Jadi berbeda dengan yang tipe G 1200 cc. Kalau yang tipe G 1200 cc itu masih menggunakan velg aluminium. Terus yang di tipe di atasnya, yaitu yang tipe G 1000 turbo, itu velgnya memiliki desain dual zone. Untuk yang di tipe GR Sport dan di tipe GR Sport TSS ini, velgnya itu sangat berbeda. Nah, dia membedakan juga dengan yang tipe kembarannya di merek sebelah. Jadi dia finishingnya black piano, jadi sangat cocok sekali dengan bahasa desain daripada All New Toyota Race. Karena di sekujur bodinya ini ada aksen-aksen berwarna hitam,
Apalagi kalau pemilihan mobilnya itu diambil yang tipe dual tone. Jadi sangat cocok sekali dengan yang velgnya warna hitam. Oke, untuk di kaca spion itu ada fitur namanya auto folding. Nah, jadi fitur ini cukup keren. Jadi pada saat kita mengunci mobil, kaca spionnya ini langsung melipat dengan sendirinya. Begitu juga kalau kita mau menyalakan mobil, ini dia langsung terbuka dengan otomatis. Oke. Nah, di bagian handle ini sudah terdapat fitur keyless entry, dan dia sudah modelnya ini sistem sensor. Jadi bukan yang tipe pencet tombol. Jadi lebih canggih lagi dan lebih praktis. Oke, di bagian bawah kita bisa lihat di sini ada penambahan side skirt. Nah, ini yang saya maksud, dia satu kesatuan dengan yang di bumper depan. Jadi di bagian samping di sini dia ada tambahan side skirt samping, itu khas daripada Toyota GR Sport. Untuk yang di tipe G, dia belum menggunakan body kit di samping. Nah, itu yang membedakan. Terus yang di samping di sini ada stiker GR Sport juga yang menandakan bahwa mobil yang di tipe ini adalah yang tipe GR Sport. Kalau yang di tipe G dia belum menggunakan stiker di samping. Oke, di bagian atas kita bisa lihat di sini layoutnya berwarna hitam karena memang mobil ini. Jadi untuk All New Rise itu ada pilihan sekitar 5 warna yang dual tone. Salah satunya yang warna ini. Terus ada sekitar 7 warna itu pemilihannya itu single tone. Nah, nanti saya taruh di samping untuk pemilihan warnanya. Oke, itu di bagian samping ya. Overallnya kita pindah di bagian belakang. Jadi kita berpindah di tampilan belakang daripada All New Toyota Race ini. Nah, kita bisa lihat tampilan belakang daripada All New Toyota Race ini, yang khususnya yang tipe GR Sport. Ini sudah dilengkapi dengan bumper spoiler bagian belakang. Jadi satu kesatuan juga dengan samping sama depan. Yang seperti tadi saya bilang, khusus didapati di Toyota yang tipe Race yang tipe GR. Nah, kalau yang di tipe G itu belum ditambahkan aksen atau bumper spoiler belakang ini. Terus kita bisa lihat di belakang sini juga lampu remnya. Ini untuk lampu remnya ini sudah menggunakan LED. Terus untuk lampu atrek memang masih halogen, bohlam, sama lampu sennya memang masih bohlam. Terus kita bisa lihat di garnish belakang ini, dia ornamennya ini black piano, jadi senada dengan tampilan samping sama tampilan depan. Nah, di sini sudah ada kamera mundur. Terus di sini di bagian bawah ini ada namanya rear reflector. Jadi pada saat pencahayaan malam hari ini bisa menimbulkan kesan cahaya. Terus di sini ada 2 titik sensor parkir. Terus di sini ada emblem Toyota Race. Nah, ini 50 tahun, logo 50 tahun keeksistensinya Toyota di Indonesia. Terus di sini ada emblem GR Sport yang menandakan bahwa mobil yang kita review ini adalah tipe GR Sport. Oke, kayaknya itu aja yang di bagian belakang. Kita lihat di bagian dalam. Nah, kita bisa lihat di bagian bagasinya. Ini lumayan besar. Di sini ada tray untuk pemisah antara di bagian dalam. Jadi nggak bisa kelihatan di bagasi belakang. Tapi ini bisa dilipat. Jadi kalau mau dilipat, ini bisa dilipat. Bisa disimpan. Ini saya taruh dulu di sini. Nah, ini bagasinya, ini bisa dilipat rata lantai. Konfigurasinya ini 40-60. Oke, ini saya coba lipat. Nah, ini jadi rata lantai. Jadi kalau mau tiduran, anak istri lagi piknik di mana itu bisa tiduran di sini kalau capek. Nah, jadi selain itu bisa disetel secara rata lantai. Jika kalau mau muat barang-barang tinggi, nah bagasinya ini spesialnya juga bisa dilipat. Bisa dimasukin ke bawah. Jadi itu kesannya sangat tinggi sekali. Jadi dari antara plafon ke lantai itu sangat tinggi. Jadi kalau mau muat-muat barang yang tinggi itu bisa masuk. Oke, jadi itu untuk bagian belakang. Kita bisa lihat di ban serepnya. Nah, ban serepnya ini sangat spesial karena ban serep yang terdapat di sini itu sudah sama dengan ban velg yang dipasang di mobil ini. Jadi bukan spare tire atau velg kaleng. Jadi kapan saja bisa diganti dan nggak perlu diganti lagi. Kalau pengen pakai selamanya bisa juga. Oke. Jadi itu aja mungkin yang di bagian belakang. Sekarang kita pindah ke bagian dalam nih guys. Ini yang paling spesial.
Ya, oke guys, ini kita akan masuk di dalam kabin All New Toyota Race yang tipe GR TSS. Kita bisa lihat di door trim. Ya, memang untuk door trimnya ini bahannya masih plastik, tapi hard plastik yang solid. Kita masuk di daerah sandaran tangan. Ini bahannya sudah dilapisi kulit dan ada soft touch-nya. Terus di sini ada pengaturan untuk buka tutup pintu. Sama di sini, ini ada pengaturan untuk auto foldingnya guys. Jadi bisa di auto atau bisa di kunci manual. Jadi ada pengaturan di sini. Terus untuk kursinya, ini bisa diatur untuk ketinggiannya. Jadi ya, memang kebanyakan SUV itu joknya itu bisa diatur tinggi atau rendahnya. Itu sangat bagus. Terus di sini untuk recliningnya bisa diatur juga posisi rebahannya. Sama slidingnya bisa diatur. Nah, ini posisi berkendara ergonomi saya. Untuk setirnya sendiri itu sudah dibalut dengan finishing leather atau kulit. Di sini sudah termasuk pedal shift. Nah, berbeda dengan yang di tipe G, itu belum ada fitur pedal shift. Di sini sudah ada adaptive cruise control juga. Yang seperti saya bilang tadi, karena mobil ini sudah yang tipe paling tinggi, yang sudah ada fitur Toyota Safety Sense. Jadi di sini sudah ada adaptive cruise control. Oke, terus kita bisa lihat di area dashboard guys. Nah, jadi dashboardnya ini memang memiliki bahan yang hard plastik, tapi sangat solid, sangat kuat dan kelihatan kokoh. Untuk kisi AC-nya di sini terdapat ornamen silver. Di sini ada cup holder. Nah, jadi bagus nih kalau mau taruh minuman, perjalanan jauh minumannya nanti akan dingin karena tersembur oleh AC. Terus di sini ada fitur PCS, Pre-Collision System, sama di sini ada traction control. Nah, terus kita bisa lihat di area konsol tengah. Nah, ini untuk transmisinya ini CVT. Jadi memang yang tersedia itu tipe manual hanya di tipe G 1200 cc dan di tipe 1000 turbo itu tersedia transmisi manual. Setelahnya itu di tipe GR Sport itu dan GR Sport TSS itu sudah menggunakan transmisi CVT semua. Jadi nggak ada pemilihan transmisi manual. Untuk AC-nya ini sudah ada fitur auto dan sudah digital. Oke, kita coba start up. Nah, kita bisa lihat tampilan di MID-nya nih guys. MID-nya sangat keren sekali karena sudah serba digital. Baik itu untuk tampilan tachometer, untuk kecepatan mobil, itu semua sudah digital. Di sini kita bisa setting ada 4 pilihan pengaturan displaynya untuk tachometernya. Nah, di sini kita bisa atur desainnya, ada 4 pilihan, bisa seperti ini. Terus bisa juga seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini guys. Jadi ada 4 pilihan yang sangat keren sekali. Selain itu di sini juga ada settingan atau pemberitahuan. Jadi kita bisa setting ini ada sekitar 5 bahkan 10 guys. Hari-hari penting. Jadi kita bisa masukkan mungkin ulang tahunnya istri, anak, ulang tahun pernikahan. Jadi kita bisa setting di sini supaya dia bisa mengingatkan kita kapan hari spesial itu guys. Jadi sangat spesial sekali mobil ini. Oke, di situ cukup. Kita masuk ke audio. Nah, di sini audionya ini layarnya sekitar 9 inch. Jadi sangat besar. Nah, di sini ada fitur radio, terus ada fitur Bluetooth, terus ada fitur USB, sama ada Toyota Link, T-Link. Untuk mobil Toyota Race ini dia memang masih menggunakan konektivitas seperti itu. Belum ada Android Auto sama Apple CarPlay, tapi bisa diganti dengan Toyota Link. Nah, jadi fungsinya hampir sama, yaitu mentransfer file atau tampilan di handphone kalian bisa langsung timbul di layar ini guys. Jadi seperti itu. Ini ada kaca spion tengah yang masih manual dimming. Terus di sini ada indikator safety belt untuk orang di belakang, sama di sini yang radar yang tadi saya bilang Toyota Safety Sense. Jadi dia bisa membaca kondisi di depan. Kita bisa aktifkan adaptive cruise control biar mengikuti mobil di depan. Terus ada namanya fitur PCS, Pre-Collision System, sama Lane Departure Alert. Terus ada pedal miss operation control juga guys. Oke, jadi begitu untuk di tampilan. Oh ya, di sini ada colokan USB 2,1 ampere, sama di sini colokan
12 volt guys. Untuk laci memang belum soft opening. Di sini juga ada cup holder. Di sini ada lampu baca. Terus ini sun visor. Sudah ada kaca tapi belum ada lampu. Sama juga di sini. Sudah ada kaca tapi belum ada lampu. Di sini ada airbag 2 di pilar, sama dia sudah juga ada airbag di sini, sama di bagian belakang. Total ada sekitar 6 airbagnya. Oke. Oh ya, ini untuk kunci daripada Toyota Race. Jadi semua tipe Toyota Race kuncinya seperti ini guys. Jadi sangat unik sekali. Di sini hanya ada 2 tombol, tapi di sini tombol buka. Kalau yang di sini di logo Toyota itu tombol tutup sebenarnya, tapi dia bukan gambarnya lock atau unlock, tapi dia gambarnya Toyota. Jadi sangat unik sekali guys. Oke. Itu untuk di baris pertama. Kita lihat di baris kedua guys. Ya, oke guys. Jadi kita pindah di bagian baris kedua daripada Toyota Race ini. Kita di sini bisa lihat ornamen yang diberikan ini memang plastik, belum ada soft touch seperti yang di depan. Di sini ada cup holder. Terus kita masuk. Ya. Jadi seperti ini untuk posisi duduk saya dengan posisi berkendara saya yang saya sudah atur. Dan di sini masih ada tersisa ruang kaki yang sangat luas, kurang lebih sekitaran sejengkal lagi nih. Nah, terus untuk headroom saya memang masih lega, sekitar 5 jari. Terus kita bahas untuk desain daripada joknya. Desain daripada jok untuk Toyota Race, kalau yang di tipe GR sama tipe GR TSS sekarang itu sudah kombinasi bahan fabric, sama ada di samping-samping itu berbahan kulit. Nah, berbeda untuk yang di tipe G 1200 cc sama tipe 1000 cc turbo. Tipe G itu semuanya berbahan fabric semua. Jadi memang di tipe ini dan di tipe GR Sport itu lebih kelihatan elegan. Nah, oke, jadi seperti itu. Terus di sini ada 3 headrest juga, jadi bisa diatur ketinggiannya. 1, 2, 3, semua mendapatkan headrest. Oke, dan di sini untuk pengaturan jok baris belakang ini bisa tersedia 2 pengaturan. Ini tegap, terus di sini agak rebah. Jadi kita bisa atur. Nah, kalau segini agak lebih rebah lagi. Jadi lebih nyaman pada saat kondisi perjalanan jauh, tidur dengan enak, guys. Oke. Oh ya, di bawah sini sudah terdapat juga colokan USB 2,1 ampere. Jadi penumpang belakang bisa ngecas HP-nya, langsung colok kabel USB. Sini ada lampu baca, tapi memang lampunya masih berwarna kuning, tapi nggak masalah. Bisa diganti dengan lampu LED, biayanya nggak mahal. Oke, jadi itu untuk tampilan atau layout di baris keduanya. Sekarang kita bahas yang paling spesial dari mobil ini, yaitu mesinnya. Kita langsung lihat mesinnya, guys. Oke guys, jadi di sini layout tampilan daripada mesin All New Toyota Race ini. Kita bisa lihat di bagian atas di sini sudah dilapisi peredam. Memang dalamnya ini belum dicat seperti layaknya yang di luar. Terus kita lihat di bagian mesin. Nah, untuk Toyota Race ini seperti yang tadi saya bilang memiliki 2 pilihan mesin. Yang pertama yang 1200 cc non turbo atau naturally aspirated. Terus yang sekarang ini itu yang versi turbo, 1000 cc tapi turbo. Untuk tenaga yang dihasilkan 98 PS dan untuk torsinya itu 140 Nm. Nah, berbeda dengan yang di tipe 1200 cc, itu tenaga yang dihasilkan itu 88 PS guys, dan torsi yang dihasilkan itu hanya sekitar 111 Nm. Jadi berbeda sangat jauh sekali untuk di torsinya. Jadi memang ini tenaganya lebih sangat dahsyat guys. Jadi itu aja untuk tampilan mesinnya. Nah, kita bisa lihat layout daripada mesin. Memang mesinnya ini sangat kecil, mungil, tapi bertenaga. Di sini ada turbonya, terus di sini intercoolernya. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi seperti itulah guys review saya terhadap mobil All New Toyota Race ini. Semoga kalian yang menonton video ini bisa mendapatkan pemahaman, bisa mendapatkan referensi untuk melakukan pembelian mobil. Jadi
bisa kontak saya di nomor di bawah ini. Dan jika kalian belum subscribe video saya, channel saya, tolong di subscribe dulu, tekan like dan dibagikan ke media sosial kalian. Jadi akhir kata, saya Hendra Sumarap dan see you.